Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita dari Amsal ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh belajar lagi tentang kebenaran, maka sikapkan yang tersembunyi. Tolong kami, mampukan kami, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk kita membuka, saudara. Alkitab kita Amsal 8 ya pada hari ini. Ya, perikopnya diberi judul Wejangan Hikmat ya, bersama saya ya. Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku, lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang, tetapi dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku dan yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, kepadakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan, kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbenaran mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan pedang-pedangnya dan debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya, sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, tajam sekali ya. Ya, ini Amsal 8 ini bisa disalahartikan oleh banyak orang. Saya pernah mendengar soalnya ada yang menafsirkan bahwa yang ditulis Amsal 8 ini adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus inilah yang dikatakan Amsal 8 ya. Ya, silahkan saja ya menafsirkan, tapi kalau bagi saya Amsal 8 ini justru menunjukkan
Kenapa saya berkali-kali dalam tadarusan yang lalu mengatakan bahwa kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena memang hikmat itu identik dengan apa yang Tuhan kerjakan. Hikmat itu melekat pada Tuhan, pada Allah, pada Yehova. Ya, dikatakan tadi ya, kalimat-kalimat di awal. Bukankah hikmat berseru-seru? Jadi konteks dari Amsal 8 ini adalah hikmat yang berseru-seru. Hikmat itu memperdengarkan suaranya, ya. Kepandaian itu, hikmat itu, ya, kurang lebih sama ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Jadi seolah-olah dalam Amsal 8 ayat 1 ini, hikmat itu ya kurang lebih identik dengan kepandaian. Cuma kepandaian yang dari mana? Yang dari Tuhan tentunya. Karena ayat-ayat berikutnya dikatakan, di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri. Hikmat yang dari Tuhan itu bisa didapatkan dari mana saja. Selama kita mencarinya, memintanya, kita akan mendapatkan. Di samping pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Ya, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah hatimu. Jadi apa yang dikatakan di pasal 8 ini adalah apa yang hikmat dan kepandaian sampaikan kepada kita. Kita harus menuntut kecerdasan. Ya, kita harus berusaha untuk mengerti dalam hati. Ya. Kita diminta untuk mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibir kita tentang perkara-perkara yang tepat. Kalau kita punya hikmat, kita akan memperkatakan kata-kata yang memang dari dia, dari hikmat. Ya. Nah, untuk itu kita penting memiliki hikmat. Makanya berkali-kali saya bilang dalam apa saya sampaikan dalam tadarusan ini, kita harus meminta hikmat itu dari Tuhan. Salomo di pasal 8 ini menjelaskan apa gunanya hikmat kalau kita miliki. Salomo mengatakan dalam pasal 8 ini bahkan hikmat itu lebih mahal daripada perak, daripada emas pilihan, bahkan dari emas tua. Lebih berharga daripada permata, ya. Tapi seringnya ya kita tidak menginginkannya. Di ayat 12 dikatakan tadi, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Makanya tadi dikatakan di pasal pertama, di pasal 8 ayat 1, hikmat itu kepandaian. Karena rupanya hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Maka kalau kita mendapatkan hikmat, kita memperoleh hikmat, maka otomatis itu, ya, yang namanya kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan akan mengikuti. Makanya yang saya berkali-kali mengatakan itu, orang bisa mungkin punya pengetahuan, orang itu mungkin bisa pandai, itu bisa dicari dengan cara sekolah. Tapi orang yang pandai dan cerdas secara akademis yang didapatkannya dari sekolah tidak menjadikan dia serta-merta berhikmat. Makanya banyak kita ketemu orang yang bisa berlogika tajam, orang yang bisa pinter pandainya luar biasa, tapi nggak memiliki hikmat. Nggak bisa mengerti kedalaman dari semuanya. Orang pandai tapi nggak percaya kepada Tuhan. Ya. Ini ironis, banyak dialami, banyak kita saksikan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau pinter belajar, tapi jangan lupa minta hikmat dari Tuhan. Sebab kalau kita sudah minta hikmat dari Tuhan dan kita juga belajar, maka yang namanya kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan akan menyertai kita. Cek tadi, ayat 12 kalau tidak salah. Ya. Hikmat itulah yang membuat para raja bisa memerintah, pembesar bisa menjadi adil, dan seterusnya. Ya. Hikmat itulah yang kalau kita sudah dapatkan tadi, disertai dengan kepintaran, kecerdasan, terus kebijaksanaan, yang akan membuat kita kaya, membuat kita dihormati. Nah, Bapak Ibu harus paham ini. Paham tentang prioritas dalam hidup. Kalau kita merasa, sudah tua lah, saya sudah kadung, ya sudah, ajarkan sama anak mantu cucumu. Minta mereka untuk terus meminta hikmat dari Tuhan. Pengertian dari Tuhan.
Maka yang tadi namanya kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan itu akan mengikuti. Dan itulah yang nanti yang membuat kita hidup diberkati. Hidup dikejar berkat, dikejar kekayaan, dikejar tahta, dikejar apapun itu. Kalau kita baca nanti ulang lagi Amsal pasal yang ke-8 ini, itu menjelaskan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu bisa peroleh kalau Bapak Ibu sudah berhikmat tadi. Kita bisa senantiasa berjalan dalam jalan kebenaran, berjalan dalam keadilan. Kita bisa berpikir dengan jernih. Nggak seperti hari ini. Saya paling tidak sudah bersuara nih. Ya. Bahkan sejak 10 tahun lalu ketika saya merasa saya terpanggil untuk bersuara ketika pas pemilu, pas pilpres, pas pilgub. Ada momen-momen politik. Jangan kita akhirnya pro dan kontra pada seseorang karena subjektivitas. Orang boleh berkata sama saya, Pak Seno kenapa nggak suka sama Prabowo? Itu bukan masalah subjektivitas, itu karena objektivitas. Objektivitasnya apa? Dia pernah dipecat tentara, jadi jenderal bintang 3, dipecat dari ke-TNI-an, dari ketentaraan. Kenapa? Karena dianggap, dituduh, dan terbukti ya melakukan pelanggaran HAM berat dengan menghilangkan nyawa para aktivis yang tidak penghilangan itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Dia bertanggung jawab. Terbukti memang mengarah kepada dia. Ada bukti hukumnya. Jadi saya suka apa nggak suka sama Pak Prabowo bukan karena nggak suka semata atau subjektivitas. Sebelum peristiwa 98 ketika dia jadi Kopassus dan juga Pangkostrat. Kalau Bapak Ibu ada yang kenal, mungkin ada yang nonton program ini zaman teman saya di SMA, saya termasuk mengagumi dia. Karena saya sudah mengikuti sepak terjangnya sejak dia masih pangkatnya, maafkan saya, masih letkol saat itu. Kenapa? Karena bagi saya orang ini yang termasuk kayak meteor gitu, cepat sekali melesatnya. Meskipun saya tahu ya dia punya Bapak Sumitro yang begawan ekonomi dan punya mertua presiden saat itu. Ada privilege di situ. Tapi memang dari sumber-sumber yang saya baca, Pak Prabowo ini memang pinter secara akademis militer. Saat itu saya berharap dia. Ya. Dan juga salah satu orang yakni SBY. Susilo Bambang Yudhoyono itu zaman saya SMA sudah menjadi perwira menengah yang cukup menonjol sama-sama dengan Prabowo. Ya. Saya sudah mengamati itu sejak saya SMA. Karena saya punya senior yang di SMA, saya sekolah di SMA 78, dia sudah kuliah, tapi sering main ke SMA kita. Karena mereka beberapa itu adalah pembina dari Paskibra. Ya. Jadi kami punya eskul Paskibra, mereka itu pembinanya dan mereka udah kuliah, wawasan lebih luas, sering tukar pikiran, sharing. Ya, kita sering membicarakan. Karena laki-laki yang terjun dalam eskul Paskibra ini hampir semuanya pengen jadi ABRI. Saya juga termasuk salah satunya karena saya bukan Paskibra tapi saya OSIS. Nah, jadi mereka tuh sering kumpul-kumpul di di kamar OSIS, di ruang OSIS gitu ya. Nah, karena saya OSIS, saya sering duduk di situ, sering deket sama mereka juga meskipun saya bukan eskul Paskibra. Ya. Sering tukar pikiran juga, ngobrol macam lebar. Dan karena saya anak kolong, anak tentara, saya juga tahu tentang militer saat itu meskipun tidak luas banget. Tapi ketika saya tahu ketika dia jadi dan Kopassus, ya, saya juga cukup bangga juga. Ya. Dan Kopassus dari Komandan Kopassus itu bintang 1, terus jadi bintang 2. Ya. Itu kan zamannya Pak Prabowo kalau tidak salah. Jadi Komandan Kopassus tadinya itu cuma bintang 1, terus jadi bintang 2. Terus Pak Prabowo nggak lama kemudian jadi Pangkostrat. Sebelum peristiwa penculikan itu tersebar, saya masih mengagumi sepak terjangnya. Wah, ini bisa jadi presiden nih. Meskipun saat itu Pak Harto sudah digulingkan gitu ya. Saya berpikir sudah di demo di mana-mana, saya berpikir ini bisa peluang nih. Tapi sejarah akhirnya terungkap ya. Dia dipecat, diberhentikan oleh Pak Habibie saat itu, diberhentikan juga dari TNI karena kasus tadi
menghilangkan beberapa nyawa aktivis. Nah, ketika itu langsung objektivitas saya. Saya puji Tuhan, sejak kecil itu belajar untuk bersifat objektif, bukan subjektif. Suka nggak suka itu harus bisa dijelaskan, ada argumentasinya, ada datanya. Bagi saya, seseorang yang menghilangkan nyawa, memerintahkan anak buahnya untuk menculik dan menghilangkan nyawa orang lain tanpa proses hukum, jahat. Dan orang yang sudah usia, ya, saat itu kan beliau masih usianya di bawah 50 ya, mungkin seusia 47, 48 seusia saya gitu. Kan termasuk jenderal yang melejit paling cepat itu, Pak Prabowo itu. Bintang 3 setahu saya belum usia 50 kalau tidak salah ya, di tahun 98 itu. Coba di cross check deh. Pokoknya masih muda sekali lah. Biasanya kalau bintang 3 itu kan usianya yang hari-hari ini kan 53, 54 gitu ya, udah menjelang mau pensiun gitu ya. Makanya panglima tentara kita, panglima TNI itu nggak ada yang bisa menjabat sampai 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Karena biasanya jabat jadi panglima TNI itu di usia 54, jadi tinggal setahun 2 tahun lagi ya sudah masuk MPP, masa pensiun. Pak Prabowo itu, seingat saya jadi bintang 3, Pangkostrat itu masih di bawah usia 50 tahun. Dia sudah bintang 3. Jadi untuk menjadi bintang 4, jadi kepala staf, jadi panglima TNI, itu tinggal lemparan batu. Tapi ketika saya tahu dia dipecat, hancur hati saya. Wah, orang jahat ini. Dengan usia seperti itu, untuk bisa berubah karakternya menjadi baik, lemah lembut, itu omong kosong. Maka ketika dia habis dipecat, dia menghilang. Yang saya tahu ke Yordania, karena dekat dengan Raja Yordan, ya, teman sekolah militernya di Amerika saat itu, ketika masih muda. Jadi mereka bersahabat gitu. Terus dia kembali, terus mau mencalonkan diri jadi pemimpin. Saya masih ingat banget ya, dengan Bu Megawati saat itu. Kemudian gagal, kemudian jadi calon presiden, ya, dengan siapa tuh, Hatta Rajasa saat itu, ya. Kemudian berikutnya dengan siapa lagi ya? Dengan yang kemarin itu dengan Hatta Rajasa, terus dengan saya lupa tuh ya cawapresnya siapa gitu. Oh, Sandiaga Uno. Sekarang maju lagi dengan Gibran. Saya tetap konsisten. Nggak bisa. Orang ini punya rekam jejak jelek. Ya, terbukti secara hukum, dipecat. Ya, meskipun jenderal-jenderal yang saat itu memecatnya kayak Wiranto, kayak Agung Gumelar sekarang sudah membela dia, bagi saya mereka lah yang mulutnya dolak-dalik. Tidak punya idealisme, tidak punya ketegasan. Maafkan saya lebih tegas daripada mereka yang jenderal. Saya kalau sudah mempunyai data, ya terus valid datanya, ya terus nggak akan abu-abu. Ya, tidak. Hitam atau putih. Tapi buktinya jenderal-jenderal itu mungkin ketika masih militer kuat ya, tapi ketika mereka terjun dalam politik itu merusak semuanya. Kan saya bilang. Makanya saya tidak setuju ada hamba Tuhan, ada pendeta mau terjun ke politik. Nggak mungkin bisa benar. Dulu ada PDS, Pak Ruyandi Hutasoit. Sebelum dia jadi ketua umum PDS, dia adalah salah satu pendeta yang saya kagumi. Ada Dulos, Yayasan Dulos itu terkenal sekali. Tapi ketika dia masuk ke PDS, perhatikan. Ya. Berubah. Karena orang masuk politik itu tujuan utamanya adalah kekuasaan. Maka karena tujuan utamanya kekuasaan, untuk mendapatkan itu, mereka bisa berkompromi dengan banyak hal. Yang penting mendapatkan kekuasaan. Itulah politik. Maka jenderal-jenderal itu sebelum jadi politikus sekarang, mereka kan militer. Tegas mereka. Ya, tidak. Militer tuh seperti itu. Ya, Wiranto ketika udah jadi pensiunan, jadi ketua umum Gerindra dan terjun dalam politik puluhan tahun ini, ya sudah berubah lah. Maka kalau dia berubah pendapat sekarang mendukung Prabowo, ya karena sudah berubah. Politik itu begitu. Agung Gumelar juga begitu. Beberapa pemilu lalu memaki-maki Prabowo, menganggap Prabowo itu jelek, sekarang mendukung dia, memuja-muja. Politik. Tapi karena saya tidak terjun dalam politik, saya masih berpikir objektif. Nah, itu yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Ya. Kita harus menjadi orang yang seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya punya hikmat tadi. Ya. Hikmat itu yang harus kita miliki. Hikmat itu yang harus kita minta. Hikmat itu yang harus kita cari.
Karena dengan hikmat itu nanti kita akan menjadi seseorang yang luar biasa. Paling tidak konsisten. Paling tidak ketika kita mau mengambil keputusan apapun, kita bisa dengan objektivitas. Kenapa? Ada pengertian, kebijaksanaan yang ada juga dalam kita ketika kita sudah jadi orang yang berhikmat. Begitu loh saudara. Saya bahkan menafsirkan apapun. Saya bukan menafsirkan liar tanpa ada data. Orang boleh berbeda pendapat dengan saya. Saya boleh dianggap sesat sama orang lain, tapi orang itu tidak bisa menganggap saya sesat, mengatakan bahwa saya menafsirkan semaunya saya sendiri. Saya pakai data, saya pakai ayat. Ayatnya saya expose, saya eksposisi, saya tafsirkan dengan bahasa aslinya, lihat konteksnya. Jadi kalaupun ada orang berbeda dengan saya, ya tidak bisa mengatakan saya seorang yang menafsirkan Alkitab dengan membabi buta atau brutal. Tidak bisa. Bagi saya, Alkitab adalah firman Tuhan kebenaran. Satu-satunya. Itu yang saya pegang. Maka ada pendeta senior, pendeta terkenal, punya masa ribuan, ada hasil konsili, bapak-bapak gereja. Kalau bagi saya mereka tidak menafsirkan sesuai dengan pemahaman Alkitab, ya saya abaikan mereka. Sebab saya lebih mempercayai Alkitab sebagai kebenaran satu-satunya dibandingkan semua tafsir-tafsir, meskipun yang menafsirkan itu adalah orang-orang hebat. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, saya kepengen saudara juga seperti itu. Kalau mempunyai hikmat, kita akan bisa berpikir dengan objektif. Akhirnya kalau ada orang mendebat, kita bisa ladenin. Kemarin ada beberapa orang mendebat saya soal pemilu pilpres ini. Ya, saya ladenin. Ya. Saya justru melihat argumentasi mereka yang ngarang-ngarang gitu. Ya. Mereka subjektif. Ya. Soal Mahkamah Konstitusi mereka tidak ngerti konteks yang mereka ngomong. Ya. Soal Gibran katanya berprestasi. Cuma mereka cuma tahu begitu aja. Saya bilang prestasinya di mana? 2 tahun baru jadi wali kota. Prestasinya di mana? Saya bilang. Oh bangun ini. Itu anggaran apa? Hari ini apa kemarin ya? Saya posting di Facebook. Ada pernyataan Erick Thohir. Kalau mau Indonesia maju, sepak bolanya pilihlah Prabowo Gibran. Terus saya bikin status di Facebook saya. Oh iya, dari 6 orang yang maju di Pilpres ini, Anies, Muhaimin, Prabowo Gibran, terus juga Ganjar sama Mahfud, yang direkam jejaknya di masa lalunya dekat dengan sepak bola ya memang cuma Gibran. Kenapa? Karena ketika dia jadi wali kota Solo, dia berusaha untuk membuat Persis Solo itu naik dari Liga 2 ke Liga 1. Dia memang kelihatan cinta bola, suka main bola. Yang lainnya mungkin karena udah usia nggak suka main bola kali ya. Saya bilang begitu. Ya. Terus si Bobby, iparnya di Medan berkata, ya kalau ada calon presiden yang bisa bangun stadion besar, Gibran juga bisa di Solo. Nah, saya langsung bikin komen lagi tuh. Yang soal Erick Thohir tadi, kalau kita melihat rekam jejaknya memang Gibran yang paling dekat dengan sepak bola. Berharap sepak bola bisa maju di zamannya Gibran, oke. Tapi juga lihat, kalau kita lihat rekam jejaknya, Prabowo juga itu terkenal atau terdata rekam jejaknya menculik, menghilangkan aktivis. Maka kalau mau Indonesia juga ke depannya akan terjadi penculikan dan penghilangan aktivis, ya pilihlah Prabowo, saya bilang begitu. Logikanya sama kan, masuk kan? Terus saya bilang juga soal statusnya si Bobby yang wali kota Medan yang bilang Gibran juga bangun stadion di Solo. Siapa yang bangun stadion di Solo? Itu dananya dana pusat, Kementerian PUPR. Cek deh saudara. Itu bukan niatnya si Gibran. Jadi pembangunan di Solo di zamannya Gibran 2 tahun itu banyak menggunakan APBN. Yang sebenarnya kalau boleh saya ngomong ya, itu adalah ketidakadilan. Presiden sebagai penguasa, ya, pemegang amanat, mandataris rakyat yang bisa memerintahkan keuangan APBN itu disalurkan kemana saja, itu menaruhkan banyak dana untuk Solo, di mana Solo itu 2 tahun yang pimpin adalah anaknya. Itu ketidakadilan, ya. Pembangunan kebun binatang di Solo katanya. Terus juga mindahkan museum transportasi ke Solo katanya. Transportasi atau museum apa gitu yang di Taman Mini dipindahkan ke situ. Pembangunan masjid itu semuanya bukan Gibran yang buat. Terus juga perbaikan Istana Mangkunegaran itu kan dana negara. Yang mestinya presiden nggak boleh begitu.
Kalau menurut saya ya, mestinya adil. Kalau Solo dikasih dana, ditolong sama pusat tahun ini, tahun anggaran ini 5 M gitu ya, atau 5 triliun, tempat lain juga mestinya begitu. Tapi kan enggak. Solo kecil tapi terima bantuan dari pusat itu banyak. CSR perusahaan-perusahaan nasional, bahkan sampai orang pangeran Arab itu yang bangun masjid itu kan dana dari Arab. Kok bisa ke Solo? Itu kan diarahkan sama presiden, saudara. Jadi berkata itu prestasi Gibran, ya enggak lah, saudara. Nah itu logika gitu kan nggak mungkin didapatkan orang-orang yang tidak berhikmat. Yang cuma melihat tahu kulitnya doang, tapi dalamnya nggak tahu. Nah makanya ketika saya berdebat, saya bawa ke situ. Saya nggak akan berhenti, saudara. Saya akan ikut ladenin, karena saya memang suka berdebat dari dulu. Sebab kalau saya berdebat itu bukan ingin menjatuhkan, tapi saya ingin membuktikan bahwa argumentasi saya itu berdasarkan data. Kalau berdasarkan data, diadu apapun, pasti menang. Ayo sama-sama kita punya hikmat. Maka saya berharap di dalam tadarusan hari ini kita membayangkan bahwa kita ke depannya harus punya hikmat itu. Hikmat itulah yang akan menentukan kita di sisa hidup ini bisa menjadi apa. Gitu ya. Semoga saudara mengerti, dan moga-moga dengan hikmat itu hidupmu dan keluargamu akan semakin luar biasa. Dan apapun yang kau ambil dalam keputusan, dengan hikmat yang kau miliki, akan keputusan yang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami juga kembali belajar tentang hikmat. Bahwa hikmat itulah yang akan menjadikan kita kaya, berkat, dan seterusnya hal yang baik di bumi. Terima kasih, mampukan kami benar-benar memahami, mengerti, sehingga kami menyadari bahwa kami ke depannya tidak akan berarti tanpa hikmat. Sebab hikmat itu benar-benar berasal dari Tuhan. Hikmat itulah yang menjadikan semuanya ada. Hikmat itu melekat pada Yehova. Makanya kita harus minta hikmat hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Terima kasih buat pengertian dan apa yang kami dapatkan hari ini. Roh Kudus mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu kalau diberkati bisa di-share ya tadarusan ini kepada yang lainnya supaya mereka juga tahu, belajar bersama. Jangan lupa di-subscribe, jangan juga lupa di-like, jangan lupa juga didukung dalam doa. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberkati dalam bentuk donasi atau dana, silahkan, ada nomor rekening, maka kami akan mengelola dengan baik. Kita bekerja sama ya, saya mengerjakan bagian saya. Saudara kalau memang diberkati Tuhan dan panggilanmu untuk memberkati, ya silahkan memberkati sesuka kita saudara. Ya berapapun itu akan menjadi berkat buat kami semuanya. Ya sampai jumpa di tadarusan besok ya, di libur tahun baru Cina ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Haleluya.